Halo guys, kembali lagi dengan pembahasan kali ini dengan model komunikasi Berlo. Simak ya teman-teman semua. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama ada peserta didik dapat memahami apa itu konsep model komunikasi Berlo. Kedua, ada peserta didik dapat memahami apa itu SMCR. Ketiga, peserta didik dapat memahami faktor dari SMCR. Dan keempat, peserta didik dapat memahami kelebihan dan kekurangan model komunikasi Berlo. Apa sih yang kalian ketahui tentang model komunikasi Berlo? Ayo, apa teman-teman? Kita simak ya. Let's go guys. Nah guys, kalian pasti nggak asing kan dengan tokoh ini, David Kenneth Berlo. Berlo lahir tahun 1929. Pada tahun 1960, Berlo memperkenalkan sebuah istilah SMCR. Apa sih SMCR itu? Nah, SMCR ialah Source, Message, Channel, and Receiver. Nah guys, yang pertama ada source atau sumber. Source adalah sumber berasalnya pesan. Di source terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seperti keterampilan komunikasi, sikap, pengetahuan, sistem sosial, dan budaya. Kita bahas satu-satu yuk. Pertama, ada keterampilan komunikasi, kemampuan individu untuk berkomunikasi seperti kemampuan untuk membaca, menulis, berbicara, mendengarkan, dan sebagainya. Kedua, ada sikap. Sikap yang diberikan oleh sumber kepada diri sendiri, khalayak, dan lingkungan dapat memberikan perubahan makna. Ketiga, ada pengetahuan. Perlu dipahami bahwa pengetahuan di sini menyangkut pengetahuan tentang subjek, bukan pengetahuan secara umum. Keempat, ada sistem sosial, meliputi beberapa aspek sistem sosial seperti nilai-nilai, kepercayaan, budaya, agama, dan pemahaman umum terkait masyarakat. Dan yang kelima, budaya. Budaya adalah salah satu faktor yang mempengaruhi komunikasi. Dengan kata lain, perbedaan budaya dapat mempengaruhi penerimaan pesan. Selanjutnya ada message atau pesan. Yang dimaksud di sini dalam model komunikasi Berlo adalah substansi yang dikirimkan oleh source kepada penerima pesan. Beberapa faktor yang mempengaruhi message ialah isi, elemen, perlakuan, struktur, dan kode. Kita bahas satu-satu yuk semuanya guys. Yang pertama ada isi atau konten. Merujuk pada materi dalam pesan yang dipilih oleh source atau sumber untuk mengekspresikan tujuannya. Kedua, ada elemen. Menyangkut beberapa hal nonverbal seperti bahasa, gestur, bahasa tubuh, dan lain sebagainya. Ketiga, ada perlakuan. Bagaimana pesan dikirimkan kepada penerima pesan, serta memberikan efek terhadap umpan balik yang diberikan oleh receiver. Keempat, struktur. Pesan bisa jadi sama, namun struktur pesan yang tidak baik akan membuat pesan tidak dapat diterima dengan baik. Kelima, kode. Merujuk pada kode pesan, misalnya bahasa sebagai alat komunikasi, bahasa tubuh, gestur, musik, dan budaya. Selanjutnya ada channel atau saluran. Dalam komunikasi secara umum, panca indera manusia merupakan channel atau saluran komunikasi yang berdampak pada keefektifan, seperti mendengar, melihat, menyentuh, mencium, dan merasa. Kita bahas yuk guys. Yang pertama, mendengar, yaitu menggunakan telinga untuk menerima pesan, contohnya seperti mendengarkan musik. Kedua, ada melihat. Misalnya, televisi yang dapat kita lihat dan pesan yang disampaikan dapat kita terima. Ketiga, ada menyentuh. Contohnya, ketika kita akan membeli gorengan, kita akan menyentuh gorengan tersebut, apakah masih hangat atau tidak. Keempat, ada mencium. Contohnya, ketika kita mencium bau bawang goreng, maka kita menjadi paham bahwa ada yang memasak makanan. Dan yang kelima ada merasa. Misalnya, ketika kita mencicipi makanan seperti asam manis, maka komunikasi pun dapat terjadi. Keempat, ada receiver atau penerima. Receiver atau penerima pesan merujuk pada individu yang menerima pesan yang dikirimkan oleh pengirim pesan. Faktor yang mempengaruhi receiver sama dengan source atau sumber, yaitu keterampilan komunikasi, sikap, pengetahuan, sistem sosial, dan budaya. Adapun kelebihan dan kekurangan dari model komunikasi Berlo. Dan kelebihannya yaitu
tidak terbatas oleh komunikasi publik atau komunikasi massa, namun juga komunikasi antar pribadi dan berbagai bentuk komunikasi tertulis. Kekurangannya ialah menyajikan komunikasi sebagai fenomena yang statis ketimbang fenomena yang dinamis dan terus berubah. Ini adalah buku referensinya. Komunikasi adalah kunci untuk membuka hubungan. Lantas, kepercayaan adalah kunci penggenapnya agar awet dan langgeng. Terima kasih, selamat mampir di sosial media saya. Sampai berjumpa lagi, dadah.